Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aikom Official. Bagaimana kabarnya untuk sobat Aikom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk sobat Aikom, di sini kita akan membahas yang mana sudah ada di depan kita ini sebuah laptop ya. Ini ada logonya seperti ini. Ini untuk logonya. Mungkin sudah banyak yang tahu, yaitu ini adalah laptop gaming dengan merek dari Axio Pongo ya. Axio Pongo dengan NP50RNA Pongo 725. Jadi kita akan membahas spesifikasi dari Axio Pongo yang ada di depan kita ini cuy. Baik, untuk dari segi tampilan yang di atasnya seperti ini. Lalu di sini ada logo ya. Ini logonya seperti logo monyet ya. Seperti ini untuk logonya Axio Pongo. Lanjut untuk di bagian layar seperti ini. Nah, ini dia tidak bisa dibuka 90 derajat. Dia mentok segini. Nah, untuk layarnya 15 in dengan bezel yang cukup tipis sudahnya seperti ini. Di kanan kirinya, dan ini ada karet-karetnya untuk melindungi ataupun menjaga dari si keyboardnya seperti itu. Di atasnya ada kamera dan ada speaker dan ada indikator lampu untuk kamera. Di tengahnya ada logo Axio ya, seperti itu. Lanjut untuk di bawahnya atau di bagian palm rest seperti ini. Untuk keyboardnya menggunakan keyboard full size ya, jadi seperti ini. Kalau untuk keyboardnya feelnya sih masih cukup oke ya, di kelas gaming, tapi ya nggak cukup oke banget lah ya, standar saja untuk kelasnya gaming seperti itu. Dan ini ada backlightnya untuk keyboardnya. Ini ada tombol power di bagian pojok kanannya, dan ini ada Powered Sound Blaster Studio. Untuk speakernya kayaknya sudah bagus nih ya. Kita cek juga untuk backlightnya di bagian sebelah sini di bawah spasi ya, seperti ini. Lalu di sini ada logo Nvidia GeForce. Nah, kita cek. Lalu dengan Intel Core i3. Ini ada spek khususnya Core i7 12650H dengan Nvidia GeForce RTX ya. Dengan display ini tadi 1400 Hz dengan Full HD display dengan 144 Hz. Sound Booster Studio, lalu backlight keyboard dan dual NVMe storage. Jadi sudah ada dua NVMe storage-nya untuk di bagian penyimpanannya untuk Axio Pongo yang ada di depan kita ini. Baik, seperti itu kita akan cek untuk input output di bagian kanan kiri dari laptop ini. Untuk di bagian sebelah kiri di sini ada Kensington lock ataupun penguncian untuk di keamanan. Untuk di sebelah kirinya ini ada kisi-kisi pendinginan atau pembuangan panas dari fan prosesor. Ada port USB 3.0, ada port USB Type A 2.0, ada port mic, ada juga port jack mic speaker ataupun headset ya, seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada speaker bawaan internal di bagian sebelah sininya cuy. Lanjut untuk di bagian depan tidak ada port sama sekali, cuman ada lampu indikator. Ini ada indikator charge, terus indikator baterai dan indikator hard disk ataupun storage ataupun penyimpanannya, seperti itu. Lanjut untuk di bagian sebelah kanan, ini ada ada port SD card, ada port USB Type C, dan ada port EJ45. Ini satu lagi pembuangan panas ataupun kisi-kisi pembuangan panas dari si prosesor cuy. Oke, lanjut untuk di bagian belakang. Untuk di bagian belakang seperti ini. Nah, ini ada kisi-kisinya. Jadi ini kalau untuk gaming itu umumnya menggunakan dual fan ya. Jadi kanan kiri dual fan. Jadi kanan kiri ini adalah pembuangan fan-nya. Jadi cukup
biar optimal untuk sistem pendinginan dari laptop yang biasanya di setting laptop gaming itu untuk pendinginannya pasti double ya, seperti itu. Dan ini ada port USB Type-C, ada port HDMI, ada port mini display, dan ini ada port charger. Dan untuk chargernya ini dia menggunakan charger 20 volt 6 ampere, nggak tahu merek apa. Ini untuk soketnya, ini seperti punyanya Acer 5517, biasanya seperti itu. Ini seperti mirip punyanya Acer atau Litian. Oh, punya Litian berarti. Oke, untuk chargernya seperti ini bukan dia untuk Axio belum membuat untuk adaptornya ya. Ini masih pakai ODM ya, seperti itu. Oke, lanjut untuk di bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawahnya ini sudah sedikit agak terlihat ya. Ini ada kipas-kipasnya, kanan kirinya ada dua kan, dari benar. Untuk di sini ada kisi-kisi untuk mengurangi panas. Jadi untuk double blowernya, double kipasnya ini untuk mengurangi panas dari sistem yang ada di dalam. Dan di kanan kiri ada speaker ya, saat yang diklaim sudah cukup oke. Ini ada karet untuk biar antara bawah ataupun alas dengan laptopnya ini ada jarak ya. Jadi untuk sirkulasi cukup bagus di laptop ini. Dan ini ada spesifikasi dan serial number untuk dari Axio Pongo yang ada di depan kita ini cuy. Oke, kita coba nyalakan untuk Axio Pongo nya. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini kalau kita nyalakan cuy. Ini nyala ya keyboardnya. Oke, logo awal mana set Axio seperti ini. Kita dibaca Axio. Aduh. Oke, seperti ini untuk tampilan layarnya dari Axio Pongo 19. Oke. Oke, untuk dari Axio Pongo kita akan bahas dari spesifikasi ataupun spesifikasinya ya. Untuk Axio Pongo, karena ini punya orang, kita kemarin cuman cleaning ataupun pembersihan, jadi kita tidak tes untuk yang lain ya. Jadi untuk spesifikasinya menggunakan Intel Celeron dengan CPU Intel Core i7 generasi 12 dengan Core i7 12650H ataupun high ya. Jadi untuk prosesornya sudah cukup baik, itu pun sudah cukup oke. Dengan seri H dengan base speed di 2,30 GHz dengan memiliki 10 core dan 16 thread ya. Ataupun ini sudah cukup ya, udah core-nya ada 10 dan thread-nya ada 16. Jadi cukup sangat cukup untuk laptopnya digunakan ya. Ini standar laptop gaming mungkin ya, sekitar ini untuk core-nya udah 10 core dan thread-nya 16 thread ya. Jadi cukup, pasti enak untuk dipakai ya, untuk performanya pasti oke. Lanjut untuk di bagian memori ataupun RAM, memorinya menggunakan memori 16 GB dengan kapasitasnya 16 GB. Ini DDR5 kayaknya, dengan speed 3200 MB/s dengan menggunakan dual slot SODIMM ya. Jadi sudah terpasang semua untuk RAM-nya, ataupun untuk optional upgrade kita kurang tahu cuy. Untuk laptop ini apakah bisa di-upgrade atau tidak, kita belum tahu seperti itu.
Lanjut untuk di bagian storage ataupun SSD dari Axio Pongo ini menggunakan dengan kapasitas SSD 512 ataupun real capacity di 477 ya. SSD NVMe dengan tipenya NVMe SDVPN. Ini pakainya nggak tahu aku untuk mereknya. Lanjut untuk di bagian WiFi. WiFi nya menggunakan WiFi 6 AX201 1160 MHz ya. Untuk di bagian WiFi nya sudah. Lalu untuk di CPU bawaan ataupun CPU dari Intelnya menggunakan Intel UHD Graphic Just That. Untuk untuk UHD Graphic. Lanjut, nah ini untuk VGA tambahan ataupun VGA nya menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050. Oke juga ya, di kelasnya mungkin cukup oke lah ya, seperti itu. Yang kita menggunakan untuk gaming dengan 4 GB dedicated nya shared di 7, jadi dedicated atau bawaan RTX 2050 4 GB seperti itu cuy. Untuk kita pengujian tidak kita uji, kita cek ya, karena ini orang kita cuman membahas saja apa saja kah plus minusnya. Oke, untuk kameranya juga sudah cukup oke lah ya, digunakan untuk seharian seperti itu. Untuk meeting oke lah. Untuk live streaming gaming juga masih oke cuy. Kita cek untuk speakernya, dia ada Sound Blaster Studio, harusnya sih oke ya. Tuh. Oke. Itu aja coba. Ya, untuk speakernya biasa aja sih sebenarnya cuy. Kalau saya biasa aja, walaupun diklaim by ini blaster kurang, bassnya kurang oke, treble-nya terlalu cempreng, mungkin karena ini laptopnya sudah dipakai untuk usernya, mungkin seperti itu untuk laptop ya. Dari Axio Pongo ini mungkin seperti itu yang dapat kita bahas. Ini adalah salah satu laptop dengan merek lokal ya, ataupun brand lokal dari Axio ya, seperti itu. Jadi untuk laptop ini apakah rekomendasi atau tidak ya, dari budget sih oke gitu ya. Overall untuk budgetnya di harga segitu dengan spesifikasi aku kurang tahu untuk harga barunya cuy. Seperti itu, jadi dibilang rekom ya tergantung budget ya. Kalau untuk spare part belum tahu untuk di Axio Pongo ini ya. Ini dibuat di Indonesia ya. Coba kita dirakit atau dibuat ini. Nggak ada tulisannya cuy. Ini kemungkinan bukan dibuat di Indonesia nih. Kalau untuk Axio Pongo nggak ada.
tulisan made in Indonesia cuy, ataupun dirakit ataupun, jadi yang tahu untuk model ini dia dirakit di mana nggak ada cuy, nggak ada tulisannya dirakit ataupun dibuat di Indonesia. Jadi untuk laptop ini ya yang penting untuk after sales-nya masih oke ya, masih oke aja sih sebenarnya, ataupun untuk pelayanan garansinya bagus, untuk dibeli ya no problem bosku. Jadi seperti itu, walaupun ini dibilangnya apa sekarang ODM atau OEM atau apa itulah, aku nggak terlalu mengikutin banget ya untuk ODM dan OEM. Jadi ya selagi masih oke, tapi untuk rekomendasi sebenarnya pakailah laptop yang merek global ya, seperti itu. Kalau merek ini sebelum terlalu rekomendasi, satu karena ya seperti itu, mungkin nanti next kalau dari perusahaan lokal ini mau memperbaiki laptop-laptopnya ataupun ingin meriset sendiri ataupun QC sendiri, membuat project sendiri, mungkin nanti ada harapan kedepannya untuk lebih maju perusahaan-perusahaan lokal Indonesia. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Axio Pongo ini ya. Dari ini orang kita bahas saja sedikit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. See you next video. Peace.